Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fauziah, guru bimbingan dan konseling di SMA 9 Garut. Oke, bulan ini kita akan membahas materi tentang school bullying atau pembulian yang ada di sekolah. Kita cek ya, arti kata bully itu apa sih? Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata bully dalam bahasa Indonesia adalah perundungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa arti kata bully adalah rundung, di mana kata rundung memiliki arti mengganggu, mengusik terus-menerus, dan menyusahkan. Dalam KBBI juga dijelaskan makna merundung sebagai aktivitas yang menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis, dalam bentuk kekerasan verbal, sosial, atau fisik berulang kali dari waktu ke waktu, seperti memanggil nama seseorang dengan julukan yang tidak disukai, memukul, mendorong, menyebarkan rumor, mengancam, dan merongrong. Bullying ini dapat terjadi pada siapa saja, bahkan kadangkala baik pelaku maupun korban perundungan tidak menyadari bahwa perlakuan yang diberikan atau diterima di lingkungan manapun termasuk sekolah merupakan sebuah perundungan. Nah, bullying di sekolah adalah perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa atau siswi lainnya. Ini contoh gambar bullying ya. Oke, ada 5 jenis bullying. Yang pertama, verbal, fisik, sosial, perundungan dunia maya, dan perundungan secara seksual. Oke, kita bahas yang pertama dulu, verbal bullying atau bully secara verbal. Perundungan verbal biasanya berupa kalimat kasar atau ejekan yang ditujukan pada seseorang. Bullying verbal seringkali tanpa sadar dilakukan. Banyak pelaku perundungan verbal ini berdalih bahwa mereka hanya sedang melontarkan lelucon atau bercanda. Dampaknya adalah korban menjadi takut berbicara atau mengungkapkan pendapat di depan umum karena menjadi tidak percaya diri. Oke. Yang kedua ada perundungan fisik. Penindasan fisik ternyata tidak hanya berupa pukulan ya, tetapi menggertak, menghadang tengah jalan, membawa rombongan ataupun melempari benda-benda kecil itu termasuk pada perundungan secara fisik. Cirinya adalah pelaku biasanya bersifat lebih emosional atau temperamen dan kurang berempati pada lingkungannya. Ini akan membuat korban malas pergi ke sekolah atau meminta pindah sekolah, menangis ketakutan karena teringat akan terulangnya peristiwa bullying tersebut. Kemudian yang ketiga ada social bullying atau perundungan sosial. Biasanya di sini pengucilan atau intimidasi tidak langsung dilakukan berkelompok terhadap seorang, tetapi korban perundungan sosial biasanya akan mengalami kesulitan dalam berteman dan sering menyendiri karena dikucilkan itu tadi ya. Perundungan sosial terjadi sampai berlarut-larut bisa berdampak pada masa depan korban. Kemudian yang keempat ada cyberbullying atau perundungan dunia maya. Meskipun ini baru marak terjadi sekarang ketika media sosial sudah ramai, tetapi ini menjadi banyak sekali terjadi di sekolah ya. Bentuk lainnya adalah misalkan status atau unggahan gambar bernada negatif yang ditujukan pada seseorang dan obrolan di aplikasi chat yang mengintimidasi korban. Yang kelima ada sexual bullying atau perundungan seksual. Sexual harassment atau pelecehan seksual juga dapat dikategorikan sebagai bullying karena pelakunya memiliki motif tendensi negatif. Kita harus bisa menjaga diri dan mengulangi bagian tubuh mana saja yang boleh lawan jenis kita atau orang lain sentuh, oke? Nah, stop melukai diri sendiri dengan melukai orang lain. Pembuli adalah orang yang melukai korban, tetapi pasti ada luka di diri si pembuli itu sendiri. Luka kita bukan untuk kita tularkan pada orang lain yang kita anggap lemah, tetapi apa yang terjadi pada diri kita bisa menjadi pelajaran berharga. Sayangi temanmu, sayangi dirimu, jadikan dunia tempat yang indah untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.